musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bahkan terkhusus kepada saudara saya Pak Budi Wahyudinul. Ini luar biasa, baru terjadi ada orang kena musibah tapi dirinya masih mampu berdiri tampil dan memandu acara. Kalau saya sudah tidak sanggup ini berarti bahwa ketabahan dan kesabaran beliau sudah teruji dan luar biasa. Mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan lahir batin dalam menghadapi musibah ini. Kemudian almarhumah yang telah berangkat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan tempat yang layak di sisinya, diampuni segala dosanya dan dikabulkan seluruh amal ibadahnya selama hidupnya di dunia. Bapak, Ibu, kita hari ini bersedih karena keberangkatan almarhum ini. Maka tentu tidak tertutup kemungkinan besok atau lusa kita yang membuat orang bersedih. Hari ini kita menangis karena kepergian almarhum, maka tidak mustahil besok atau lusa kita yang ditangisi. Hari ini kita akan mengantar jenazahnya almarhum ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Tidak tertutup kemungkinan hari ini, besok atau lusa kita yang diantar. Begitulah kehidupan ini. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari ini diputar oleh Allah di antara manusia. Ada saat orang pergi menghadap kepada Allah, ada saatnya orang lahir. Kita yang masih hidup sekarang hanya menunggu giliran, dan ketika giliran itu sudah sampai kepada kita, tak satu kekuatan pun yang bisa menolaknya. Kita pun harus tunduk kepadanya dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kepergian almarhum ini tentu kita catat sebagai kepergian yang baik dalam kehidupan ini. Saya berbicara dengan keluarganya, ternyata tadi malam, tadi subuh jam 4, jam 3 kurang lebih menghembuskan nafas terakhirnya. Wafat, meninggal dunia pada hari atau pada malam Jumat, itu dijamin oleh Allah aman dari siksa kubur. Man mata yaumal jum'ati aw lailataha umina min azabil qabri. Siapa orang yang mati pada malam atau hari Jumat, maka diamankan, selamat orang itu dari siksa kubur. Jadi ukuran hari Jumat, begitu hilangnya hari Kamis dan masuknya Maghrib di hari Jumat, begitu beliau mati malamnya sampai dengan Maghrib masuk hari Sabtu, barulah hilang hari Jumat. Jadi 24 jam, apa dia meninggal pada tengah malam, apa dia meninggal pada menjelang subuh hari Jumat, apa dia meninggal pada jam 12 pada syarat Jumat dilaksanakan, atau dia meninggal pada jam 4 menjelang hari Jumat itu akan pergi berganti waktu Sabtu, maka itu masih berada di dalam lingkaran hari Jumat. Oleh karena itu kita yakin beliau ini adalah orang yang diberi tanda, diperlihatkan tanda keselamatannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara jasadnya almarhum ini sebentar akan kita antar ke pekuburan. Jadi jasadnya ini kembali ke tanah karena asalnya dari tanah. Kemudian ruhnya datang dari Allah, makanya dia kembali kepada Allah. Ini makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang dari Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu sering saya katakan bahwa manusia pada hakikatnya tidak mati. Dia hanya pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Tumatakpa al-yani mate bal yunqalun. Hanya saja dia pindah dari satu alam ke alam yang lain. Karena itu tidak usah bersedih Pak Wahyudi, karena semua kita akan ke sana. Kita semua akan bertemu di alam yang sama. Oleh karena hanya saja duluan beliau ini berangkat. Apa yang terjadi kepada Pak Wahyudi sudah terjadi kepada orang-orang sebelumnya dan sudah terjadi kepada orang lain. Kematian keluarga, kematian istri, kematian anak, bahkan kematian diri, itu akan terjadi kepada orang sesudahnya. Walam tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnat Allah atau ketetapan Allah tidak akan pernah berubah sampai dengan dunia kiamat. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, itu yang saya katakan, manusia tidak mati, tapi hanya dia pindah dari satu alam ke alam yang lain. Itulah perbedaan, sedikit Pak lagi, beda 1 menit lagi. Perbedaannya antara manusia dengan binatang. Kalau binatang pada saat dia hidup karena nafasnya,
pada saat nafasnya putus maka matilah binatang itu, bangkai dia. Tapi manusia hidup bukan karena nafasnya, tapi dia hidup karena nyawanya atau karena rohnya. Nafasnya orang itu bisa putus, tapi rohnya tetap hidup. Tapi tidak ada lagi di situ karena dia sudah pindah ke alam yang lain. Jadi ruh almarhum ini rohnya hidup, nafasnya saja yang hilang, tapi rohnya tetap hidup di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dirasakan oleh almarhumah saat tadi dibacakan doa secara bersama-sama, dibacakan tahlil secara bersama-sama, dinikmati oleh almarhumah ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apa yang kita lakukan, karena ini tadi dikatakan tak saya singkat, apa yang mesti kita lakukan bagi orang yang telah pergi? Satu, doakan dia supaya selamat dalam perjalanannya menghadap kepada Allah. Kalau kita biasa mendoakan orang, maka orang akan biasa mendoakan kita. Kalau kita kikir mendoakan orang, maka orang akan kikir pula mendoakan kita. Doakan orang pada saat kita diminta mendoakan, dan doakan pula orang itu pada saat Anda tidak diminta oleh orang mendoakan. Itulah luar biasa. Kalau kita mendoakan orang karena diminta oleh orang untuk mendoakan, itu biasa. Tapi Anda mendoakan orang tapi tidak diminta oleh orang, dan doa itu dikabulkan oleh orang berdoa, lalu orang yang dia doakan tidak tahu bahwa doanya doa kita yang dikabulkan. Sungguh luar biasa pahalanya orang yang semacam ini. Karena itu saya, kalau ada orang meninggal dunia, saya lihat kenal atau tidak kenal, santri saya langsung diajak, ayo kita sholat gaib bersama-sama. Makanya tadi ini kita melihat, Masya Allah, luar biasa pelaksanaan sholat. Saya minta sesungguhnya semua yang hadir ini mesti ikut mensalatkan jenazah. Siapapun yang hadir di sini, camat kah yang hadir, bupati kah yang hadir, gubernur kah yang hadir, letakkan semua atribut bersama-sama melaksanakan sholat jenazah. Ini kalau Anda pejabat, kemudian Anda ikut melaksanakan jenazah, maka jabatan Anda naik 99 derajat Celcius. Luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang mensalatkan jenazah itu, maka semakin besar pahalanya dan semakin cepat runtuhnya dosa almarhumah ini sebelum dia diletakkan di liang lahatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, sebut kebaikan orang yang telah meninggal dunia ini. Tidak ada orang yang bersalah. Kalau kita mau mencari orang sebaik 100%, sampai dunia kiamat kita tidak akan dapatkan orang baik 100%. Kalau kita ingin mencari orang jahat 100%, kita juga tidak akan dapatkan orang jahat 100%. Sebaik-baik manusia pasti ada keburukannya, dan seburuk-buruk manusia pasti ada kebaikannya. Agama mengajarkan kalau ada orang sudah meninggal dunia, maka sebut kebaikannya dan jangan pernah mengungkit keburukannya. Ulkuru mahasina mautakum, sebutlah kebaikan orang yang telah meninggal dunia itu, wakufu an masawihim, dan tahan lidahmu daripada mengungkit keburukan-keburukan orang yang telah meninggal dunia itu. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang mesti kita lakukan kepada almarhumah ini, maafkan segala kesalahan yang dilakukan. Tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Haji Sufyan Mubarak, guru saya. Beliau mengatakan dalam interaksinya, namanya manusia pasti ada kesalahan, ada kekurangan, baik disengaja atau tidak bisa. Kita maafkan kesalahan itu supaya kita juga mudah dimaafkan oleh orang. Bapak Ibu hadirin yang hormati, sebagai terakhir saya ingin memperkuat apa yang disampaikan tadi oleh Pak Ustadz Sufyan Mubarak itu. Satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul dengan para sahabat. Lalu kemudian ada mayat yang lewat di situ. Sahabat berkata, "Hada khair, itu orang baik ya Rasulullah. Saya kenal orang itu." Apa kata Nabi? Wajib baginya. Tidak lama kemudian ada lagi lewat jenazah. Lalu sahabat berkata, "Hada syarrun, dia adalah orang buruk. Saya tahu ini orang nakal, ini orang penipu, ini orang pembohong. Saya tahu ya Rasulullah." Lalu Nabi katakan, wajib. Lalu sahabat Umar bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau berkata, saya tadi mengatakan ini orang baik, engkau berkata wajibat. Kemudian saya berkata lagi ini orang buruk, engkau berkata lagi wajibat. Ma wajibat ya Rasulullah? Apa yang disebut dengan wajibat, artinya wajib?" Apa kata Nabi? "Hadza asnaitu ala sahmu alaihi bi khairin fa wajabat lahul jannah."
setiap jenazah yang meninggal lalu puji orang itu dengan kebaikan, wajabat lahu jannah, maka baginya wajib ke masuk surga. Tapi sebaliknya, apabila ada orang meninggal kemudian engkau puji dengan kejahatan orang itu, wajabat lahu nar, maka wajib baginya masuk neraka. Antum syuhada'ullahu fil ardi, kalian adalah saksi-saksi Allah di permukaan bumi untuk menentukan selamat dan tidaknya orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentu kita bertanya, bagaimana ini memperkuat namanya, bagaimana almarhumah yang kita saksikan dalam kehidupan ini, apakah orang baik dalam kehidupannya yang Bapak saksikan bersama? Ini dua orang yang bilang, apakah orang baik yang Bapak saksikan bersama? Baik. Satu kali lagi, apakah orang baik? Yakin? Baik. Wajabat lahul jannah, Nabi katakan wajib baginya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mari kita bersama baca doa untuk mengantar kepergian almarhumah ini. Ala hadhihi niyah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nakhussu khususan ila ruhil marhumah Andi Sumiani binti Hamid